Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam Bible Class spesial kita ya, seri akhir zaman bagian yang ketiga. Ada satu nubuatan dalam kitab Daniel cukup menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Terkenal sekali dengan nubuatan 70 kali 7 Daniel. Lalu mungkin kita ingat nubuat Yesus pernah berkata harus mengampuni 70 kali 7. Tapi itu berbeda. Itu bicara pengampunan dan ayat ini bicara soal nubuatan. Nubuatan yang diterima Daniel yang ada di Babel dan Persia, dan itu yang menjadi pelajaran bagi banyak orang-orang yang mau belajar. Saya mau mengingatkan kembali catatan minggu lalu, saya ambil saja. Kenapa sih kita pentingnya belajar akhir zaman? Nah, dalam Daniel pasal 9 ayat 25 sampai 27, nah ayat yang kita bahas hari ini. Itu membicarakan tentang nubuatan itu membuktikan otoritas Alkitab. Allah berotoritas dalam firman-Nya, dan dalam kisah ini Tuhan itu yang mengarahkan sejarah dunia. Dunia diarahkan ceritanya, jalannya, sejarahnya, dan umatnya. Orang yang percaya. Dalam hal ini dalam konteks orang Israel, tapi secara umum buat kita juga. Kenapa? Allah mau menunjukkan kuasa dan kedaulatannya. Dia Allah yang berkuasa. Bukan masa kini saja, bukan masa lalu saja, tapi dia menguasai masa depan kita. Amin. Ayo kita baca nasnya. Kalau saudara baca pasti saudara agak susah mengerti ini. Kita baca ya. 2 Daniel 9 ayat 24 sampai 27. 3. 7 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Seorang raja ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian yang akan datang, yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Amin. Saya tanya, ngerti apa enggak? Enggak, pasti. Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita baca ayat Alkitab itu, orang-orang yang bikin males, yang bikin segen itu enggak ngerti. 70 kali 7 masa. Makanya kenapa
saya katakan judulnya, apa sih arti nubuatan 70 kali 7 Daniel? Kenapa? Karena ditulis dalam kitab Daniel. Yang terima Nabi Daniel. Ditulis dari pasal ayat 24 sampai ayat 27 diterangkan 70 kali 7. Ya. Jadi saya berusaha untuk menjelaskan dengan sederhana mungkin karena ini bahan pelajaran ya. Bahan pelajaran saya sudah 6 tahun ini sudah tidak boleh ngajar S1, hanya boleh mengajar di prodi S2 dan S3. Dan kalau saya ngajar prodi S3, ini slide-nya 200 lebih. Nah ini saya bikin cuma 30 berapa saudara ya. Saya berusaha sesederhana mungkin. Jadi ada 2 pendapat besar tentang ayat ini. Jadi teolog-teolog dan gereja terbagi 2 tentang pendapat. Pendapat yang pertama, nubuat ini sudah selesai semuanya. Sudah selesai semuanya digenapi pada waktu Tuhan Yesus datang pertama kali. Tapi saya ada di pihak yang kedua ini. Nubuatan ini memang sebagian sudah digenapi waktu Tuhan Yesus datang pertama kali. 2000 tahun yang lalu. Tapi ada bagian akhir yang belum digenapi seperti itu. Nah kalau melihat Daniel ini seperti divine timetable. Kalau bahasa Indonesianya penanggalan kerja ilahi. Kayak gini ya. Allah itu pribadi yang bekerja dengan teratur dan rapi. Jadi bayangkan ya seperti ini. Kita hidup manusia hidup di dunia sudah lewat dari 6.000 tahun yang lalu. Manusia pertama jatuh dalam dosa dan kita sekarang hidup di tahun 2026. Nah, kita sudah diselamatkan Tuhan. Saya lahir tahun 70, umur 16 tahun 96 saya terima Yesus. Saya merasa bahwa saya dipilih Tuhan karena saya percaya Yesus. Tapi Alkitab mengatakan saya sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah berarti ini contoh ya. Allah itu menata dunia ini sejarah perjalanan hidup sampai titik akhir ditata dengan teratur dan rapi. Semuanya. Nah seperti Daniel yang kita baca ini seperti divine timetable kayak gini ya. Kalau saudara kerja, ya kalau kita kerjakan selalu minggu pertama harus selesai ini, minggu kedua harus selesai ini, minggu ketiga, 4, 5, 6, 7 harus selesai ini. Nah ini seperti ini ceritanya. Allah itu punya perencanaan bagi dunia, sejarah semuanya, sasaran-sasarannya, sarana-sarananya dia siapkan dan itu jauh sebelum dunia ada. Di kekekalan. Jadi Allah itu punya suatu program kerja yang objektif. Manajemen by objektif ya. Seperti itu. Nah rencana ini, planning ini dia tuangkan, sampaikan melalui nubuatan. Kayak gini ya. Ini rencana Allah di kekekalan. Ada disimpan dalam pikiran Allah. Manusia belum tahu. Nah sekarang ada ceritanya Daniel ketika dalam konteks dia sedang berdoa. Lalu Tuhan berikan planningnya. Ini loh planningku Daniel. Nah planning itu jauh ada di depan masa Daniel. Jadi cerita Daniel itu seperti ini ya. Ayo kita baca dulu ayat 24. 2, 3. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, untuk
yang mengurapi yang Maha Kudus. Nah, ini Daniel pasal 9 ayat yang ke-24. Saya tidak mau terangkan kenapa Tuhan ngomong begini. Saya balik lagi. Allah punya rencana, semuanya sudah teratur, dan kepada manusia tertentu, nabi-nabinya dia sampaikan. Nah, ceritanya sama seperti ini. Tapi mesti tahu konteks Daniel pasal 9. Ini kan pasal 9. Berarti ada ayat 1 sampai ayat selanjutnya. Daniel itu lagi berdoa di pembuangan. Kayak gini. Jauh sebelumnya Daniel ini anak muda, ya umur 17, 18, 19, 20. Itu anak muda yang dari Yehuda. Dia ada kemungkinan keluarga raja, bangsawan. Ketika Yehuda dikepung oleh Babel, dan sebagai jaminan supaya negara Yehuda Israel tidak memberontak, sebagian keluarga kerajaan itu diambil jadi jaminan supaya tidak memberontak, dibawalah ke Babel. Nah, Daniel ini sekarang ada di pembuangan di pasal 9. How long? Tuhan sampai berapa lama? Nah, kalau kelas saya tunjukkan cerita waktunya semuanya, tapi saya singkat saja ya. Daniel berkata, bayangkan perasaannya ya, Tuhan, aku sudah 67 tahun di pembuangan. Wow. Jadi ceritanya Daniel dibawa ke pembuangan, Bait Allah belum hancur. Dia jaminan kloter pertama ya. Pembuangan pertama, anak-anak muda, keluarga bangsawan, keluarga kerajaan dibawa. Ada beberapa kali pembuangan, dan pembuangan yang terakhir itu Bait Allah dihancurkan dan Yerusalem dihancurkan, tanah air. Jadi Daniel terima rombongan demi rombongan berikutnya datang, dan sekarang sudah hampir 67 tahun. Lama sekali. Bayangkan saudara dari anak muda umur belasan tahun, saudara karena negara Indonesia dijajah dan saudara harus lari ke luar negeri, saudara nggak pernah pulang ke tanah air. Ini bayangannya Daniel. Lalu dia dengar orang dibuang, lalu dengar orang dibuang, lalu dengar Bait Allah dibuang, Bait Allah dihancurkan, tanah air sudah hancur. Dan berikutnya, sebelum Daniel pun nabi-nabi juga bernubuat, kamu akan dibuang 70 tahun. Babylon exile itu namanya pembuangan di Babel. Dibuang di Babel. Sekarang saya bawa saudara, kenapa Daniel dikasih Tuhan firman ini? Ayat yang kedua kita baca, 2, 3. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Nah, sekarang saudara tahu ya. Jadi pertama kali Babel yang mengalahkan. Lalu Babel ini dikalahkan oleh adidaya kedua, Persia. Babel hancur, Persia berjaya. Pada tahun pertama kerajaannya itu, kerajaan Persia. Jadi sudah ganti dinasti. Daniel, wah ini suka baca Alkitab ini. Ingat ya, zaman dulu tidak ada Alkitab di HP. Orang dulu itu kalau pengen punya Alkitab itu mesti nyalin. Nah, Daniel berarti punya salinan ya. Dia perhatikan firman Tuhan. Dibuang, Tuhan bilang 70 tahun. Nah, sekarang Daniel berpikir, Tuhan, aku sudah tua. Kalau umur 17 ditambah 67, kalau dia umur 20 dibuang ditambah 67, nah saudara bisa bayangkan kira-kira umur 85 sampai 90. Sudah tua sekali. Kalau saudara kata, tapi umur orang kan zaman dulu kan banyak, salah besar. Baca kitab raja-raja. Raja-raja itu umurnya 60-an tahun.
Jadi Daniel ini sudah tua sekali. Apa harapannya? Kepingin pulang. Pulang ke tanah air. Tapi tidak bisa pulang. Tidak bisa pulang karena terlalu tua dan renta untuk bisa jalan. Karena jalan kaki itu kira-kira kalau orang sehat 6 bulan sampai negeri. Saya rasa 1 minggu 2 minggu dia pasti mati seperti itu. Nah di tengah-tengah situasi yang seperti ini, lihat ya, nubuatan 70 kali 7 Daniel ini, Tuhan itu menjawab doanya Daniel, menghibur Daniel dan umat Israel yang dibuang. Tujuan Daniel, Tuhan berarti tahun ke-70 aku pulang dong. Tahun ke-70 bangsaku pulang dong. Tapi Bait Allah masih hancur, tidak punya tempat ibadah, negeri sudah hancur. Tapi Tuhan kasih firman, tujuan Tuhan ini lebih besar. Pegang ya. Jadi kalau kita ada masalah, ingat tujuan Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Amin. Nah ini, bukan pembebasan, itu tujuan manusia. Tapi Tuhan bilang, kamu nanti ada di kerajaanku, di kerajaan 1000 tahun. Jauh di masa depan. Nah kalau saudara baca, ini kan pasal 9. Karena saya ngajar kitab Daniel ya, pasal 10, pasal 11, pasal 12 itu diceritakan. Daniel, beristirahatlah kamu, nanti kamu akan kubangkitkan. Itu di dalam pasal terakhir Tuhan bicara seperti itu. Ya, jadi di tengah-tengah kegalauan hatinya, sudah 67 tahun, sudah tua, kepingin pulang, Tuhan kasih penghiburan. Ayo kita baca ayatnya lagi. Ayat 24 kita baca 2, 3. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nah bahasa Indonesia 70 kali 7. Sebetulnya kalau bahasa Ibraninya 77. 77 ya. Maksudnya 70-nya ada 7 kali. Nah tapi dibacanya harus 77 dalam bahasa aslinya. Karena kata sabuim ya seperti itu. Tapi diterjemahkan supaya orang baca ngerti. Makanya bahasa Indonesia langsung menerjemahkan dan menafsirkan 70 kali 7, gak salah. Masa itu juga diributkan, di kelas saya terangkan. Ini dalam konteks, ini tahun. Nah sekarang sederhananya gini. Ayat 24 ini penghiburan Tuhan, tujuan akhir nubuatan 70 kali 7 Daniel itu kerajaan 1000 tahun. Nah bagi yang mengatakan kelompok yang pertama yang berkata sudah terjadi, tujuan akhir itu, nah ini masa gereja. Bedanya di situ. Ya. Kenapa? Lihat ya. Untuk bisa menafsirkan nubuatan prinsipnya mesti jelas. Bangsamu, bangsanya siapa? Bangsa Daniel. Bangsa apa itu? Israel. Kotamu yang kudus. Kota apa? Kota Yerusalem. Kenapa disebut kudus? Karena ada Bait Allah. Yerusalem sudah hancur. Jadi untuk bisa menafsirkan ayat ini, tujuan firman Tuhan ini menghibur Daniel, bangsanya Daniel, kotanya Daniel. Bukan buat kita. Jelas ya? Kenapa? Saya bagi jadi 6. Ayat 24 ini 6 tujuan untuk melenyapkan kefasikan. Saya tanya, masih ada orang fasik sekarang? Masih. Tunggu dulu. Ini kalau sekarang buat kita. Tapi kalau buat Israel, apakah orang Israel masih fasik? Masih. Orang Israel masih berbuat dosa? Masih. Apakah kesalahan orang Israel dihapuskan? Belum. Apakah keadilan yang kekal sudah datang buat Israel? Belum. Apakah semua penglihatan dan apa yang dikatakan nabi-nabi sudah digenapi? Belum semuanya. Mengurapi yang Maha Kudus? Belum. Jadi
Itu sebabnya, saya balik lagi ya. Nah ini, Tuhan menghibur Daniel. Tujuanku lebih besar dari tujuanmu. Nanti kamu masuk ke kerajaan 1000 tahun itu. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita baca ayat 25a. 2, 3. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yaitu bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7, oh belum ya, sorry. Ada 7 kali 7 masa. Jadi ada 7 kali 7 masa, 7-nya ada 7. Dimulai dari dekret. Nah, ini kalau mesti saya ceritakan ya. Jadi ingat ya, Yerusalem hancur. Bait Allah tidak ada. Tuhan hiburkan Daniel dan dari saat firman itu keluar, Yerusalem akan dibangun kembali 7 kali 7 masa. 7 kali 7 tahun, ketemunya 394. Kita tahu dekretnya dari mana? Nehemia pasal 2 ketika dia, nah kalau saudara masih ingat, pas sebelum pandemi saya seri tentang Nehemia. Memang serinya belum selesai saudara ya, karena pandemi terus mandek ganti khotbah yang lain seperti itu. Ya, jadi ada seorang kaisar ya, Artasasta Longimanus, dia keluarkan dekret. Hai Israel yang ada di pembuangan, yang ada di Babel, sekarang di kekaisaran Persia, kamu harus pulang. Bangun negerimu, bangun kotamu. Dan dekret itu ditulis dalam silinder, namanya silinder Kores. Nah kita bilang Artasasta Longimanus ini dikasih julukan Kores. Nah kalau mau tahu silinder ini, saudara bisa pergi ke museum di Inggris. Silinder ini disimpan di sana, dicatat apa yang akan terjadi di sana. Wow, jadi Tuhan pakai raja kafir yang gak kenal Tuhan harus menjalankan rencana Tuhan ini. Tapi tunggu dulu, Daniel bisa ada di sini? Gak bisa, dia sudah meninggal habis ini. Saya balik lagi, ya ini kan ada 7 kali 7 masa ya, sambung dan 2 ketemu dan 62 kali masa. Sudah ketemu ya? 2, 3 dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Nah, akan dipulihkan, sebetulnya kita baca dari atas saja, ulangi dari atas saja. 2, 3. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai kedatangan seorang yang diurapi. Nah, berhenti dulu. Seorang yang diurapi. Dalam ini Alkitab Ibrani, Mesiah. Bahasa Alkitab Yunani, Kristus. Jadi ini sedang menubuatkan kedatangan Kristus. Dan 62 kali 7 masa lamanya, dari sini lihat. Jadi dari sini ya, lihat. 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Lalu yang diurapi, Kristus itu akan datang. Saya bikin sederhana supaya saudara ngerti. Biasanya kalau di kelas itu hitung-hitungannya itu jelimet semuanya ya. Contoh ini ya. Masa tahun. Nah, tahunnya Israel dan tahunnya kita. Kalender kita ini kalendernya dari Paus Gregorius. Makanya kenapa kalender kita disebut kalender Gregorian. Kalendernya orang Yahudi ngikutin bulan. Lunars. 1 bulan itu 30 hari. 12 bulan berarti 12 kali 30 ketemunya 360 hari.
ketemunya 173,880 hari. Kristus datang. Jadi ini digenapi Daniel 9 ayat 24 dan ditulis dalam Sakaria pasal 9. Ayo kita baca. Terjemahan sederhana Indonesia. 2, 3. Hai penduduk Yerusalem, bersukacitalah dan bersorak-soralah. Lihat rajamu yang adil dan berjaya sedang datang kepadamu. Dia rendah hati, dia mengundangi keledai, seekor keledai muda. Yang diurapi datang, Kristus datang. Kalau dihitung dari mulai dekrit sampai Kristus datang, saya balik lagi di sini. Lihat ya, ada 62 kali 7 kali 7 dan 62 kali 7. Jadinya 69 kali 7. Belum, kalau pakai kalender Gregorian, saya kasih perhitungannya ya. Wow. Karena kita selalu ada, ingat ya, kita 365 tambah 1/4. Sebetulnya ada lagi ya. 1 tahun kita, tiap 400 tahun, hari itu mesti dikurangi tiap 100 tahun, hari itu mesti dikurangi 1. Tapi, selain tahun gak bisa ya, tiap 400 tahun harus ditambah 1. Wah itu kalender kita. Itu kalender internasional yang kita cuma tahu ada tahun kabisat namanya 4 tahun sekali ada tanggal 29. Tapi kalender internasional yang umum yang utuh kita tidak pernah belajar itu. Ya kalau saya harus belajar untuk menerangkan firman Tuhan ini kepada mahasiswa. Tapi sederhananya saya kasih yang simpel saja. 30 Maret tahun 32 Yesus itu masuk kota Yerusalem. Hosana, Hosana, diberkati dia datang dalam nama Tuhan. Jadi bukan hanya Sakaria saja, Daniel ngomong. Daniel tidak kenal Yesus. Tapi dia bicara tentang kedatangan Yesus itu. Lalu ayat 26a, 2, 3. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Kita tahu. Daniel pasti tidak ngerti. Daniel cuma menyampaikan. Dia dapat, dia sampaikan, dia tulis. Dia tidak ngerti. Tapi kita yang sudah melewati itu tahu. Oh itu Yesus disalib. Luar biasanya ini ya. Jadi kalau lihat matematikanya, wow. Dari zaman dekret Artasatlongimanus atau Kores dalam Alkitab kita, tahun saya lupa ya, hari ke-20, tahun ke-20, hari pertama tahun ke-20 pemerintahannya, saya lupa itu 4 Maret tahun 444. Ditambah 173,880 hari. Hafal di sini ya, otaknya ya. Waktu ngajar itu jatuhnya 32. Jatuhnya persis yang tanggal 30 Maret tahun 32 Masehi. Berarti saya melihatnya gini. Bahkan hitungan matematikanya presisi, akurat. Jadi Alkitab itu ngajarin kita kalau mau jadi sarjana Alkitab, ahli Alkitab ya orang Farisi ya mesti belajar hitung-hitungan seperti ini. Jadi kita tahu tanggalnya, waktunya. Daniel memprediksi Tuhan Yesus masuk Yerusalem, lalu dia disalib. Itu Daniel hidup 600 tahun sebelum ini terjadi. Ya. Wow. Saya melihatnya kalau saya terangkan ini tuh saya selalu terkagum-kagum dengan akurat dan detailnya angka-angka itu ya dari Tuhan ya. Sekarang ayat 26. 2, 3. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu
akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Kita kan sudah baca itu ya. Jadi sampai kotak warna hijau, Yesus datang lalu dia disalibkan. Next. Maka 23. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Jadi harusnya sesudah Yesus disalib masuk masa 1 kali 7 masa. Masuk masa 7 tahun, kita tahu raja lain itu antikris. Jadi seharusnya sesudah Yesus datang, antikris harus datang. Nah tapi kelompok yang pertama tadi itu berkata, oh tidak, ayat ini bicara soal penghancuran Yerusalem, lalu Bait Allah dibakar habis sama Jenderal Titus. Lalu kita tanya, bagaimana hitungannya? Karena sesudah Yesus itu 40 tahun. Kan tidak cocok. Kalau 40 tahun, padahal kita bilang itu 7 tahun. Oh itu cuman angka kiasan. Jadi, nah bedanya di situ. Mereka bilang sudah digenapi karena Bait Allah dihancurkan sama Jenderal Titus tahun 70. Tapi kita bisa bantah. Loh itu kan kamu hitung itu 40 tahun sesudah Yesus. Kira-kira. Ini kan bilang 7 tahun. Yang mudah sederhana seperti ini, satu nubuatan tidak bisa lepas dari nubuat yang lain. Lalu kita baca dalam kitab Injil sampai kitab Wahyu, antikris akan datang. Ya, berarti dari sini kita paham. Sekarang kita baca ayatnya. Nah ini ada raja ya, ayat 27. 2, 3. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Makanya saya balik lagi ya, yang kotak 1 kali 7 tahun itu warna biru ini saya pindahkan di sini supaya besar. Jadi ini masa 1 kali 7 masa, 7 tahun atau 7 tahun antikris, 7 tahun tribulasi. Antikris dia membuat perjanjian dengan Israel. Nah perjanjian apa? Ayat 27 sudah menerangkan, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Berarti orang Israel punya Bait Allah lagi. Berarti orang Israel akan bangun Bait Allah lagi. Berarti di masa 1 kali 7 masa, raja itu akan mengizinkan pembangunan Bait Allah. Orang Israel boleh bikin korban sembelihan, korban santapan. Terus kita baca pada pertengahan 2-3. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian yang akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan mentimpa yang membinasakan itu. Nah dari situ kita tahu 7 tahun itu dibagi 3,5 tahun, 3,5 tahun pada pertengahan masa itu. Cocok dengan Injil Matius pasal 24-25. Cocok dengan Tesalonika, cocok dengan kitab Wahyu. Kalau ini sudah terjadi, ditanya, gimana itu terjadinya? Jadi, saya balik lagi ya, harusnya, lihat kan, 7 kali 7 masa, Yerusalem akan dibangun kembali. 62 kali 7 masa, Kristus akan datang. Menembus. Harusnya skenario-nya sesudah itu datang masa tribulasi, lalu masa kerajaan 1000 tahun. Tapi kita tahu sekarang sudah 2 tahun 2026. Sudah lewat 7 tahun ditambah 1000. Sekarang tahun berapa?
kerajaan 1000 tahun juga belum datang. Dari sini kita bisa memahami, saya terangkan lagi ya. Berarti masa ini diputus sama Tuhan. Ada gap, ada penundaan. Jadi masa antikris, kerajaan 1000 tahun ditunda sama Tuhan. Lalu ditanya, apa alasan ditunda? Ini. Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. 2, 3. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, berhenti dulu, kota Yerusalem, ia menangisinya, katanya, wahai betapa baiknya jika hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagimu. Tersembunyi bagi matamu. Jadi ini alasan orang Israel tidak percaya Yesus. Orang Israel menolak Yesus. Makanya ditunda. Yang biru 7 tahun dan kerajaan 1000 tahun itu. Saya bacakan lagi pasal 10 ya, Lukas 10 ayat yang ke-43 44. Baca 2, 3. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui bila mana Allah melawat engkau. Saya tanya, Allah melawat engkau. Siapa Allah melawat engkau itu? Siapa itu? Tuhan Yesus. Jadi kalau udah tanya, mana buktinya Yesus pernah ngaku Allah? Ayat ini. Dia datang melawat dunia, tapi ditolak. Jadi, kenapa ditunda? Ini namanya misterion. Apa itu misterion? Minggu depan saya jelaskan. Panjang lagi. Jadi, masa misteri, sederhana seperti ini ya. Masa misteri itu Tuhan masukkan rencana baru. Tapi baru ini sudah ada dalam benaknya di kekekalan. Siapa itu? Saudara dan saya. Jadi gereja disisipkan di situ. Ini alasannya. Jadi nubuatan Daniel 9 ayat 24, kerajaan 1000 tahun itu tidak bisa dipenuhi waktu Yesus datang pertama. First Advent. KKPK, kedatangan Kristus pertama kali. Kenapa? Karena nubuatan ini bukan untuk gereja. Nah, bagi kelompok yang pertama, ini buat gereja. Tidak bisa. Bangsanya Daniel, kotanya Daniel. Ditanya, apakah Israel berhenti berdosa? Belum. Apakah Israel sudah ditebus? Bahkan tidak percaya Yesus. Apakah Israel sudah melihat kebenaran, keadilan dan kebenaran? Belum. Paulus dia tulis dalam kitab Roma, ini nanti di masa depan. Apakah semua visi dan nubuatan dalam Alkitab PL sudah digenapi? Belum. Apakah mengurapi yang Maha Kudus sudah terjadi? Belum. Nah, kalau ini dikatakan sudah, ditanya, lalu buat siapa? Nah, kelompok yang pertama bilang, oh ini buat gereja. Pertanyaannya, apakah ini bicara soal gereja? Lalu mereka bilang, oh iya, gereja itu Israel rohani. Nggak bisa. Israel, kalau Allah berkata begini. Allah berkata ABC, bisa nggak kita ganti? Oh ABC itu DEF. Kalau Allah bilang ABC, kalau Allah bilang untuk Israel, kalau Allah bilang untuk bangsanya Daniel, kita ganti buat kita. Nggak bisa. Nah sekarang ayat 7 ya, bagian yang 7. Apa sih mengurapi yang Maha Kudus? Ada 2. Pengurapan Kristus, Mesias yang diurapi. Yang kedua, ini istilah teknis di Perjanjian Lama,
bait Allah itu dikuduskan. Dan itu ditulis dalam Yehezkiel, sudah dinubuatkan. Ada bait Allah nanti akan dibangun kembali di masa kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Ukurannya, semuanya, detailnya, gayanya tidak pernah ada dalam sejarah dunia. Dan ingat, Israel tidak pernah ada punya bait Allah lagi dari tahun 70. Makanya mereka tidak pernah bikin korban ya. Tidak pernah bikin korban apa? Korban bakaran, korban sajian, persepuluhan, apalagi banyak ya. Nah itu yang banyak diviralkan orang. Itu loh, orang Israel saja tidak memberikan persepuluhan, hanya cukup belajar saja. Betul. Karena mereka tidak punya bait Allah tempat mempersembahkan seperti itu. Dan harus dipahami, nanti di masa depan ketika Tuhan bangun kembali di kerajaan 1000 tahun, kata Yehezkiel, semuanya dikembalikan. Jadi sederhananya begini ya, sampai Kristus datang, lalu 7 tahun tribulasi, masuk kerajaan 1000 tahun, ini sudah digenapi. Ini belum digenapi. Jadi harus memahami apa yang disebutkan dalam Alkitab buat saudara dan saya. Bagi saya, wow. Sampai kita bilang terperinci detail ya. Lihat ya. Nubuatan itu membuktikan otoritasnya Alkitab. Dia arahkan sejarah dunia, umatnya, menunjukkan kuasa dan kedaulatannya atas masa depan. Oke, 2 slide terakhir. Apa yang kita pelajari dari Alkitab, dari nubuatan? Kalau Allah berkata A, B, C, D, dia selalu pasti menepatinya. Nubuatan Alkitab itu selalu akurat. Karena dia bisa dipercayai dan layak dipercayai. Makanya apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah seperti pujiannya Mas Daniel tadi itu ya. Meskipun fisik kita lemah, jiwa kita lemah, tapi kita tetap pegang firman Tuhan. Amin. Misi Kristus sudah tuntas. Keselamatan sudah selesai. Bukan hanya rencana, tapi sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Berarti tidak diperlukan apa-apa lagi supaya kita selamat. Cukup Yesus. Yang ketiga, kepastian hidup beriman kita. Jadi kalau kita mau tahu masa depan yang kita tidak tahu, bagaimana akhir hidup kita, firman Tuhan sudah bilang, ingat ya, jalan hidup kita ada di tangan Tuhan. Wow. Di mana kita akan berakhir? Kalau kita mati, kita akan bersama dengan Kristus. Kalau Yesus datang kembali, kita akan diangkat di bawah ke surga bersama-sama dengan dia. Dan itu sudah ditulis dalam Alkitab. Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah kita di atas segala-galanya. Bayangkan ya, sejarah dunia, tokoh-tokoh di dalamnya. Siapa? Penguasa dunia satu-satunya. Orang nomor 1 penguasa dunia, Kores. Diatur hatinya untuk menggenapi firman Tuhan. Antikris yang dikatakan penguasa dunia di masa depan, dia harus jalani skenario Tuhan. Dan tidak ada yang terjadi di luar kendalinya. 7 tahun sudah ditetapkan, ini masa kesusahan. Tujuan nubuatan bagi iman. Hati kita diperteguh. Tuhan, dia pegang kendali penuh atas hidup kita. Waktu kita, sejarah kita, semuanya Tuhan pegang. Ayat yang terakhir. Berarti kita paham ya, tidak usah takut sama masa depan kita. Ada orang yang memikirkan, habis ini aku pensiun, hidup dari mana, makan dari mana. Pegang firman Tuhan. Mazmur 73 ayat 23
sampai 24. 2, 3. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Amin. Jangan takut, hidup kita di dalam tangan Tuhan.